samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Budi manapun berada, Richard Ferdinand hadir. Dan sekarang kita melanjutkan kebersamaan kita di Depart 2 ya. Seperti biasa dari jam 11 siang ini sampai di jam 6 sore nanti. Dan saat ini kita sudah berada di program Teras UMKM ya. PN3.D e-commerce. Edisi Rabu 26 November 2025 di program 4 RRI Makassar. Dan hari ini kita sudah kedatangan sahabat baik kita, narasumber kita. Oke, kita akan mengangkat tema besar di sini, sahabat budaya, perlindungan konsumen di era digital. Ada narasumber kita pagi hari ini, beliau langsung hadir di studio, sahabat budaya. Ada Bapak Inci M. Darmawan selaku asisten manajer Madya OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Selamat pagi. Pak Inci, oh ya astaga, tabe. Pagi. Oh, Oke, Sudah ya? Sudah. Pagi. Mungkin karena ini semangatnya sangat pagi ya. Betul. Iya, Pak Inci sehat ya. Aku Iya, panggilnya sehat, apa sehat. nih? Kenapa Bapak? Aku panggilnya apa nih? Wah, panggil Awan aja. Awan aja. Biar lebih santai kan ya. Oh benar. Betul. Berarti Abang Richard, Abang Awan. Iya, betul kan? Oke. Nah, sahabat budaya, cuaca juga di luar adem ya, dan di studio juga memberikan semangat luar biasa. Nah, Richard mau mengajak ini untuk sahabat budaya ya, di awal ya. Busin mungkin bisa memberikan tanggapannya. Nah, pertanyaan adalah, jika sahabat budaya merasa dirugikan ketika belanja online ya, nah kemana biasanya ini melaporkan? Apakah sahabat budaya mengetahui adakah lembaga yang bisa membantu menyelesaikan masalah konsumen digital? Nanti Richard tunggu ya, kita bisa berpartisipasi. Bisa juga sahabat budaya bisa mengirimkan pendapatnya, jawabannya bisa lewat share WA ya, ataupun juga lewat media sosial kami. Nah, Abang Awan, Ya. bagaimana peran OJK
dalam meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat, terutama di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Berarti jangkauannya luas ya, bukan cuma Sulawesi Selatan ya Bang ya, tapi sampai di ke Sulawesi Barat. Nah, sehingga UMKM dan konsumen-konsumen kita ini, mereka yang dapat bertransaksi e-commerce dengan aman, tapi sekaligus juga mereka terhindar dari penipuan-penipuan online yang saat ini lagi marak sekali nih. Betul. Jadi gini ya Bang Richard ya, Iya. saya panggil Abang. Oke. Jadi gini Bang, ketika kita membahas terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat, tentu kita sudah mengetahui bersama bahwa tindak kejahatan ataupun perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan lain sebagainya itu akan terus terjadi di masyarakat kita. Mulai dari ketika kita masih hidup di zaman lampau ya, kejahatan itu akan terus ada. Dan dengan berkembangnya teknologi maka kejahatan itu pun ikut berkembang. Yang awalnya cuma dilakukan secara langsung akhirnya juga dapat dilakukan secara digital. Halus ya. Iya, kayak apapun yang kita lakukan, perkembangan teknologi, kejahatan pun ikut berkembang gitu ya kan ya. Dulu tidak ada istilahnya bahwa kejahatan ekonomi digital lain sebagainya. Sekarang pun itu menjadi hal yang paling marak terjadi. Nah, kami di Otoritas Jasa Keuangan sangat menyadari akan hal tersebut sehingga kami pun sejak tahun 2021 itu telah mencanangkan program Gencarkan. Gerakan Cerdas Keuangan gitu. Nah, dalam gerakan Gencarkan ini tujuan kami itu simpel Bapak. Abang. Tujuan kami itu adalah untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, khususnya di sektor-sektor yang kami ketahui paling rentan terkena penipuan ataupun kejahatan yang sifatnya digital maupun konvensional. Nah, sektor-sektor itu berkaitan dengan mungkin yang di ibu rumah tangga, para pemuda dan pelajar, dan UMKM. Nah, Sasarannya ke situ sasarannya di situ. Karena kami mengetahui bahwa kejahatan digital itu seringkali itu menargetkan kelompok-kelompok tersebut. Karena mereka ini kelompok yang paling sering berinteraksi dengan sektor jasa keuangan, tapi paling minim literasinya. Jadi saat ini posisinya antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia secara umum itu terdapat gap 24% sekian. Nah, gap ini sebenarnya sangat memprihatinkan karena ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Indonesia itu terinklusi dengan baik terhadap sektor jasa keuangan. Artinya mereka tahu cara menggunakan produk A, mereka tahu cara mengakses produk B, dan mereka tahu di mana atau kapan produk tersebut dapat digunakan. Tetapi sayangnya pengetahuan mereka terhadap hak dan kewajibannya, terhadap konsekuensi dari menggunakan produk tersebut kurang. Sehingga gap inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak penipuan. Nah, inilah yang kami berusaha untuk tutup. Sejak Januari sampai dengan November 2025 kami dari kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Pantauan ya. telah melaksanakan kurang lebih 2.850 kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan di seluruh kabupaten kota, 25 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan dan 5 kabupaten kota di Sulawesi Barat. Nah, harapannya kami dengan kami mencakup seluruh kabupaten kota ini, kita itu dapat mendorong peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat gitu. Oke. Nah, ini agak-agak tertarik ini Bang karena apa namanya? Kemarin kami sempat ya, ini nggak apa-apa aku Betul. share di sini ya. Kemarin sempat termasuk saya juga, ada beberapa kami teman-teman di RRI Makassar itu WA-nya di hacker. Betul. Nah, bersentuhan dengan ini. Betul. Itu nanti kita bisa elaborasi lebih dalam. Oke. Nah, ini kan tadi Gencarkan ini kan dari 2021 ya Bang ya. Ketika apakah ini mohon izin Abang agak sedikit bergeser sedikit ya, tapi tetap ada hubungannya juga. Nah, ini di 2021 apakah memang Gencarkan ini naikkan? Apakah memang saat itu memang Tingkat penipuan ya itu maksudnya apakah ada pengalaman dari COVID sehingga akhirnya dia bisa berkembang ini atau gimana? Ya, jadi betul Mas. Jadi sebenarnya kenapa kita mulai ini di tahun 2021 karena kita mulai menyadari bahwa banyak masyarakat kita itu tidak mengetahui hak dan kewajibannya, dan itu baru diketahui ketika pandemi COVID-19 tersebut. Jadi kan ketika pandemi masuk kan ekonomi itu melemah. Ya kan, karena adanya pelemahan ekonomi tersebut seringkali banyak orang yang telah mengajukan kredit atau pembiayaan dan sebagainya itu mengalami kredit macet ataupun wan prestasi. Nah, ketika mereka macet atau wan prestasi, mereka itu tidak mengetahui konsekuensi terkait dengan hak dan kewajibannya. Ternyata selama ini mereka sebelum-sebelumnya itu hanya tanda tangan, sehingga ketika terjadi permasalahan keuangan akibat pandemi, mereka itu tidak tahu apa langkah hukum atau hal-hal yang perlu atau dapat mereka lakukan. Di sisi lain,
ada beberapa individu karena sudah terjebak dengan permasalahan-permasalahan tersebut, mereka malah lari ke sektor-sektor yang ilegal, pinjol ilegal atau lain sebagainya, karena ingin tutup lubang kan. Jadi mereka nih macet nih kreditnya dipinjam di Bank A misalnya. Bank A sudah menuntut nih, oh saya mau lakukan eksekusi atas jaminan kamu. Si individunya ini karena udah panik, kontak sana sini, akhirnya kontak pinjol ilegal. Alih-alih melunaskan utangnya malah masuk di skema buka tutup lubang gitu loh. Gali lubang gitu kan, dia gali, dia tutup lubang yang di banknya, akhirnya punya pinjaman di ilegal. Ilegalnya kasih bunga tinggi, dia pinjam lagi di pinjol gitu dan sebagainya. Nah, kita sadar nih, hal ini terjadi karena minimnya literasi masyarakat, sehingga kita membuat satu program khusus yang memang secara spesifik itu menargetkan kelompok-kelompok yang rentan gitu loh. Yang jadi incaran ya. Iya. Nah, karena itu juga dari COVID itu kita akhirnya tahu nih kelompok yang rentan itu apa. Ternyata yang rentan itu adalah ibu rumah tangga, paling tinggi tuh. Sudah ibu rumah tangga disusul oleh para PNS gitu. Oke. Nah, setelah PNS disusul oleh para pelajar. Nah, ini juga kita bingung nih kenapa pelajar butuh pinjaman gitu lain sebagainya kan. Setelah itulah baru masuk di UMKM. Tapi UMKM pun masuk gitu loh. Nah, tadi di awal kan Aban sempat bilang bahwa ini kan ada 2.800 ya. Nah, 2.800 Sekian. 2.800 sekian. Ini data akurat ya, Abang ya. Oke. Kami selalu melakukan pendataan setiap pelaksanaan kegiatan kami lakukan. Oke. Nah, kemudian ada 25 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan 5 di Sulawesi Barat. Betul, itu semuanya. Oke. Ini bagaimana ininya? Bagaimana detailnya mengawasi begitu banyak Jadi kalau pelaksanaan literasi, apakah memang dia tersistem secara ini atau gimana? jadi kami itu sebenarnya Bang ya, kalau kita pelaksanaan literasi dan inklusi itu kami tidak hanya mengawasi, tapi kami memang turun langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi 2.800 ini ya betul-betul kegiatan dilakukan oleh tim kami. Jadi kami itu memiliki tim atau divisi khusus 24 jam? Iya, ya memang melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Saat ini kami sudah ada satu tim yang perjalanan lagi ke Kota Mamuju untuk melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dimaksud. Nah, selain yang dilakukan oleh kami secara pribadi, kan tentu masyarakat berpikir, mana mungkin bisa 2.000 lebih ya, gitu-gitu. Ya, tentu kami secara ketentuan di POJK nomor 22 tahun 2003 sebenarnya telah mengatur juga nih bahwa setiap POJK, mau itu dia bank, pembiayaan, asuransi atau lain, mereka itu sebenarnya sudah ada kewajiban untuk melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Nah, jadi mereka ini ada kewajiban nih secara ketentuan hukum untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Nah, karena adanya kewajiban tersebut, mereka seringkali berkolaborasi dengan OJK dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, itu tujuannya karena gini, kita kenapa diwajibkan? Karena kita mau POJK yang ada di Indonesia itu bukan hanya memasarkan produk mereka, bukan hanya profit oriented, tapi mereka juga tuh harus bisa memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan produk-produk yang mereka miliki. Dan ini uniknya, Indonesia merupakan negara satu-satunya di wilayah Asia. Ini Asia loh, besar itu loh. Salah satu negara di wilayah Asia yang memiliki ketentuan yang mewajibkan POJK-nya untuk melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Hanya Indonesia. Jadi kita bandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Jepang, Cina, mereka itu tidak ada mengharuskan POJK untuk melaksanakan edukasi. Gitu. Sedangkan kita tuh mengontrol, mereka tuh wajib. Karena kita sadar betul pemahaman masyarakat di Indonesia itu harus ditingkatkan sehingga masyarakat itu tahu terkait dengan hak dan kewajibannya. Oke. Nah, ini menjadi menarik ketika akhirnya Abang membuka membuka bahwa kita satu-satunya di kawasan Asia nih. Nah, sementara kalau kita melihat bahwa negara-negara di Asia itu juga selain Indonesia, ada juga beberapa negara yang mereka punya tingkat belanja masyarakatnya itu tinggi sekali. Dasar ini berangkat dari mana nih Bang? Jadi sebenarnya kenapa kita menganggap literasi dan inklusi keuangan itu penting? Karena kita melihat bagaimana negara-negara yang biasanya ada di Eropa itu juga sangat mementingkan literasi keuangan dari masyarakatnya. Kita ambil contoh Financial Conduct Authority (FCA) yang ada di Inggris, atau Netherlands Market Intelligence (MCA). Kan mereka ini adalah lembaga-lembaga keuangan yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah mereka untuk mengawasi bagaimana proses bisnis terjadi di negara mereka. Pemerintah proses Belanda bisnis POJK-nya gitu. Nah, apa tujuan mereka mengawasi ya? Untuk memastikan bahwa masyarakat yang menggunakan produk-produk keuangan itu terliterasi dengan baik dan mengetahui hak-haknya. Karena dengan masyarakat mengetahui hak-haknya, maka POJK ini akan
didorong untuk semakin terbuka dan adil dalam menjual produk dan jasa yang mereka berikan. Nah, ketika itu sudah tercapai, maka pasar akan lebih bersaing. Gitu. Karena kalau informasi tertutup, pasar tidak akan bersaing. Yang ada adalah kerjasama antara POJK 1 dengan B, kong kali kong lah bahasanya, untuk mengendalikan harga pasar. Itu kita nggak mau. Gitu kan? Kalau di Eropa itu, Iya, karena tertutup kan. betul, karena tertutup. Jadi masyarakat nggak tahu nih yang mana produk yang menguntungkan atau enggak. Iya. Di Eropa, ambil contoh Tinggal langsung di main mata Inggris aja. ya. Ya, ambil contoh di Inggris ya. Bank A menawarkan 3%, mereka jelaskan tuh kenapa 3% bunganya. Oke. Rinci. Iya. Bahkan menjelaskan apa hak yang harus diterima oleh konsumen dan apa konsekuensi yang bisa diterima oleh konsumen jika mereka melanggar ini. Bank B sisa membuat saingan dari bank A tersebut. Nah, itu keterbukaan yang kita incar. Tapi sangat percuma kalau bank terbuka, tapi masyarakat tidak tahu atau tidak mengetahui cara membaca ketentuan tersebut. Inilah pentingnya literasi. Nah, kita meniru konsep yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa ini, kita terapkan di Indonesia. Apalagi kita ini negara dengan populasi, salah satu negara dengan populasi terbesar. Kita kan urutan kelima populasi terbesar di dunia. Oke. Wah, itu udah sangat besar loh. Bayangkan kalau kita populasi kelima tapi tingkat literasi rendah, wah, itu sangat-sangat rentan, rawan. Iya, nggak sehat ya. Nggak sehat. Oke, Abang, sebelum kita menuju ke pertanyaan kedua, ini sangat menarik sekali. Kenapa harus maksudnya kenapa harus berkaca pada Nederland? Kita sebenarnya berkaca karena ya semua negara itu kan baik ya, bagus ya. Mereka pasti semua negara itu ingin menjalankan suatu program mereka atau menciptakan negara yang stabil tapi kenapa kita meniru konsep yang dilakukan oleh Belanda dan juga Inggris? Karena mereka ini merupakan negara pertama juga yang menerapkan prinsip-prinsip pengawasan perilaku POJK atau kita sebut sebagai market conduct. Dahulu bank sentral ya, negara atau lembaga yang mengawasi produk jasa keuangan, mereka itu fokusnya adalah menjaga stabilitas dari sektor jasa keuangan tersebut. Kita pun dulu seperti itu sebelum OJK dibentuk. Bank Indonesia fokusnya adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan dari sektor perbankan. Sebelum OJK dibentuk. Nah, setelah OJK dibentuk, kita juga meniru Inggris. Inggris juga, Pak, banknya sebelum tahun 99 mereka juga itu fokusnya hanya stabilitas perbankan atau sektor jasa keuangannya. Tahun 2000 mereka baru bentuk Financial Conduct Authority. Tujuannya apa? Untuk memastikan ekosistem keuangan itu bukan hanya tumbuh secara stabil tapi juga terbuka dan mudah untuk diakses. Nah, keterbukaan itu dapat diciptakan dengan mengontrol POJK, mewajibkan mereka untuk melaksanakan literasi dan inklusi keuangan. Gitu. Nah, sahabat Bude, menyambung dari yang tadi Dica tanyakan dan sudah dijelaskan oleh Bang Wan di sini bahwa sekitar beberapa hari yang lalu ini sempat salah satu negara dari Eropa, Belanda itu, Putri Maksima sempat datang ke Indonesia dan sempat beraudiens ya tentang kesehatan keuangan ini. Wah, seru sekali ini. Oke. Nah, Bang Wan, ini kita lanjut dulu ya. Ini semakin menarik kalau berbicara mengenai literasi keuangan, ini sesuatu yang sangat-sangat menarik ya. Nah, kemudian Richard juga penasaran dan pasti juga kita semua penasaran, ini OJK sebenarnya dibentuk sejak tahun berapa? Jadi kita itu dibentuk di tahun 2011 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Itu. Jadi kita memang dibentuk di 2011. Jadi sebelum 2011 itu pengawasan sektor jasa keuangan itu terbagi-bagi. Jadi untuk perbankan itu diawasi secara khusus dan spesifik oleh Bank Indonesia. Betul leadernya. Sedangkan untuk sektor keuangan lainnya, pasar modal, asuransi, pembiayaan lain sebagainya itu diawasi oleh Bapopam LK yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, terus posisinya OJK ini di mana nih, Kak? OJK itu mengambil alih fungsi pengawasan. Jadi kami mengambil fungsi pengawasannya Bank Indonesia dan Bapopam LK itu dilebur masuk ke dalam OJK. Jadi dua lembaga ini kan nggak mungkin nih kita lebur Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia ini kami ambil nih fungsi pengawasan banknya. Induknya di Bank Indonesia ya. Iya, Bank Indonesia kami ambil nih fungsi pengawasan banknya. Tapi pengawasan banknya aja. Fungsi moneternya, sistem pembayaran itu nggak diganggu. Itu nggak diganggu. Itu masih di BI sampai sekarang. Jadi kami cuma ambil fungsi pengawasannya. Kemudian Bapopam LK kami ambil alih seluruhnya. Kami lebur masuk membentuk satu lembaga baru yang kita kenal dengan OJK. Nah, jadi sahabat budaya, ketika apapun yang bersentuhan dengan transaksi keuangan atau mungkin ada keresahan-keresahan apa, OJK siap ya? Betul. Kami ada satu. Itu sebagai info ya. OJK juga merupakan satu-satunya
Oke. lembaga di Indonesia Ya. yang saat ini yang spesifik dalam ketentuannya, dalam peraturannya ada menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsinya adalah melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Berarti maksudnya diberikan Ada ruang Iya, memang yang betul. dibentuk secara Oke. spesifik mengatakan selain kami mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, kami juga melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Oke. Nah itu tidak ada lembaga yang mengatakan KPK saja ya dalam tanda kutip tidak ada mengatakan bahwa kami melindungi itu. Betul. Gitu. Oke. Berarti memang apa namanya tebusannya ini ya, Ya, ini salah kemana-mana satu ya. bentuk apa ya penetrasi pemerintah Indonesia yang sangat pro masyarakat ketika tahun 2011 dibentuk. Oke. Berarti maksudnya kepercayaan penuh pemerintah diberikan kepada OJK Iya, begitu ya? untuk melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih, Abang. Nah, menurut gini, maraknya pay letter dan pinjaman-pinjaman online sahabat budaya. Nah, bagaimana OJK akhirnya memastikan bahwa layanan keuangan digital ini tidak sampai merugikan konsumen? Nah, khususnya bagi UMKM yang memanfaatkan fitur tersebut untuk modal dan transaksi, karena kita melihat juga bahwa ternyata masih ada di luar sana ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang UMKM ini mereka belum terlalu Iya, fasih betul. menggunakan teknologi, apalagi dengan apa namanya yang begitu banyak ya, Betul. pegang handphone aja mereka masih Bingung. Iya. tabe Abang. Nah, itulah yang saya bilang Bang Richard ya, bahwa inklusinya kita tuh tinggi, literasi rendah. Jadi inklusi tinggi, literasi rendah. Inklusi itu apa? Inklusi itu berkaitan dengan kecakapan kita dalam menggunakan suatu produk atau layanan. Jadi anak TK aja, jangan TK ya terlalu kecil. Oke. Anak SMP saja, mereka tuh sudah tahu cara mengaktifkan pay letter. Ya. Hanya mereka tidak punya KTP tuh, jadi mereka nggak bisa betul-betul mengaktifkan. Tapi kalau mereka diberikan cara, mereka pasti bisa mempelajari. Itulah inklusi. Sedangkan literasi membahas pemahaman mereka terhadap produk tersebut. Inilah yang rendah. Nah ini yang saya bilang akhirnya masalah timbul. Karena kebanyakan UMKM kita itu mereka mengetahui pay letter atau lain sebagainya itu merupakan salah satu produk keuangan yang dapat memberikan mereka pinjaman. Dan mereka bisa akses melalui aplikasi yang kita sebut mungkin sebagai Shopee, Iya. Tokopedia atau lain sebagainya. Atau apapun aplikasi yang menyediakan layanan pay letter tersebut. Tapi mereka tidak tahu konsekuensi dari menggunakan pay letter tersebut. Mereka tidak tahu bahwa mereka ketika menggunakan akan tercatat di SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Otomatis. Itu Online yang itu yang dulu Oke. disebut sebagai BI checking ketika masih di Bank Indonesia. Oh, oke. Nah, OJK itu ambil alih juga sistem pencatatan itu kita sekarang sebutnya menjadi SLIK. Nah, mereka juga tidak tahu konsekuensi kalau mereka telat bayar atau menunggak atau lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang sering menjadi permasalahan yang dilaporkan kepada OJK karena minimnya literasi masyarakat kita. Nah, tadi cara kami men-tackle permasalahan ini dengan melaksanakan program literasi dan mewajibkan POJK juga untuk melaksanakan literasi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang sudah terkena atau terlilit utang atau lain sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai konsekuensi. Ketika kita membahas konsekuensi, seharusnya sebelum kita melakukan pinjaman atau apapun lain sebagainya itu, kita membaca dengan cermat perjanjian yang dituliskan oleh POJK. Ya, tapi seringkali karena literasi kita rendah, yang kita lakukan adalah scroll paling bawah, setuju, enter. Padahal ketika kita lakukan itu, secara hukum dan ketentuan kita dianggap paham. Gitu. Jadi ini perlu juga diketahui nih teman-teman sekalian. Yang dimaksud oleh OJK melindungi konsumen dan masyarakat itu adalah memberikan pelindungan terhadap konsumen atau masyarakat yang dalam tanda kutip dicurangi. Nah, dicurangi itu kayak bagaimana? Dalam kontraknya dikatakan A, tapi ternyata pembiayanya melakukan B. Dalam kontrak dikatakan bunganya sebesar 2%, tapi tiba-tiba pembiayaan kasih naik jadi 3% dengan alasan adanya kenaikan suku bunga atau lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang kita dalam tanda kutip katanya dicurangi. Atau misalnya mereka tidak pernah mengajukan, tapi tiba-tiba muncul pinjaman. Nah, ini Itu bisa dilaporkan kepada kami. Tapi kalau ternyata yang dilaporkan kepada kami, mohon maaf, itu berkaitan dengan kegagalan kita melakukan pembayaran, kemudian kita ditagih. Dan kita tidak suka ditagih, kita laporkan OJK, itu nggak bisa. Karena itu konsekuensi yang timbul Personal akibat ya? kita gagal melakukan pembayaran.
Bagaimana kalau saya ditagih di malam hari atau nah itu bisa dilaporkan karena di ketentuan OJK pun bahkan sampai mengatur hari apa bisa kita Waktu. ditagih, Oke. kapan kita bisa ditagih dan bagaimana proses penagihannya. Nah itu bisa dilaporkan tuh. Tapi kalau kita hanya melaporkan sekedar karena kita ditagih itu nggak boleh. Tapi kalau kita ditagih di luar dari ketentuan yang dimaksud, nah itu boleh. Berarti Gitu. sedetail itu. Sedetail itu. Nah, makanya kita sangat perlu membaca kontrak kita. Iya, iya. Karena dalam kontrak itu pun sebenarnya kalau ada bahasa ya dalam kontrak konsumen sepakat untuk dilakukan penagihan di luar ketentuan yang diatur oleh OJK. Dan kita setuju. Maka ketentuan yang diatur OJK tentang jam, waktu dan sebagainya itu absolut. Karena ada memang pasal lanjutannya. Oke. Dalam hal POJK dan konsumen telah sepakat untuk dapat dilakukan penagihan di luar ketentuan yang diatur pada pasal 1 yang tadi itu jam, hari dan Iya, sebagainya, iya. maka sah. Nah, maka kita harus baca nih. Konsumen juga harus mengetahui bahwa kontrak itu bisa diubah. Kontrak itu sifatnya tidak pakem. Kontrak itu sifatnya Iya. personalifikasi. Artinya apa? Kalau ada bunyi yang kita anggap tidak sesuai atau tidak bisa kita jalankan, kita bisa minta pembiayaan atau bank untuk melakukan perubahan terhadap pasal itu. Oh boleh ya? Boleh, itu haknya kita. Nah ini yang saya bilang, oke. literasi itu harus ditingkatkan biar kita sebagai konsumen dan masyarakat mengetahui hak-hak kita, bukan hanya sekedar disodorkan tanda tangan. Ini juga nih unik. Ketika kontrak diberikan, secara hukum kita memiliki kewenangan untuk membaca kontrak tersebut sampai dengan 3 hari kerja. Jadi kalau kita dikasihkan hari Senin, saya mau bawa pulang kontrak itu, saya nggak boleh dilarang. Iya, iya. Kan biasanya banyak tuh nggak bisa bu, langsung aja ibu tanda tangan, nggak boleh. Kita punya hak untuk membawa pulang kontrak itu terlebih dahulu dan mempelajari, baca dulu satu-satu. Iya. Setelah itu kita datang 3 hari kemudian, oh iya pak saya sudah baca. Kalau saya setuju tanda tangan. Jadi inilah pentingnya literasi. Iya. Karena dengan kita bisa membawa pulang membaca, artinya kan kita bisa lebih paham Betul, apa hak betul. yang bisa kita dapatkan dan apa kewajiban yang harus kita lakukan dan konsekuensi. Gitu. Semakin menarik ini, sahabat budaya. Ya, Bang Wan kita rehat sejenak Betul, dulu betul. ya. Sahabat budaya, Richard sama Bang Wan kita akan kembali saat lagi. Kita ikuti dulu yang satu ini, jangan kemana-mana. Sa, temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas
sebuah pertanyaan, jika sahabat budaya merasa dirugikan saat belanja online, nah kemana biasanya melaporkan? Jadi untuk lain telepon bisa bergabung ya. Kebetulan di sini ada langsung dijawab oleh teman-teman kita di OJK di 0811 400 9250 atau 0812 440190. Jika ya sahabat budaya, maksudnya jika pernah kita merasa dirugikan ketika belanja online Ki, nah kira-kira kemana Ki biasa melapor? Bisa di 0811 400 9250 atau 0812 440190. Ini langsung dijawab oleh makarnya ya. Oke, iya, Bang Wan, kita lanjut ya. Ya, mari. Sembari menunggu lain telepon, silakan sahabat budaya. Nah, data adalah aset digital yang sangat penting. Langkah-langkah pengawasan apa saja yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga jasa keuangan atau OJK sehingga, nah ini dia rahasia, kerahasiaan dan juga keamanan data konsumen yang bertransaksi di ekosistem ini digital ini tetap aman, terjamin, tidak meluber kemana-mana. Jadi gini Bang Richard, kami di Otoritas Jasa Keuangan itu sebenarnya telah mengeluarkan ketentuan yang ceritanya ketentuan sapu jagat atau bahasanya sapu Omnibus Law ya. Oke. Jadi sebenarnya ketentuan ini merujuk kembali ke POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat. Omnibus Law ini kan sempat apa namanya, sempat naik daun di sekitar tahun berapa Omnibus gitu. Law itu kan istilah sebenarnya. Ya. Itu bahasa Latin yang mengatakan bahwa satu ketentuan untuk semuanya. Oh, oke. Jadi Omnibus Law itu banyak jenisnya tuh. Nah, OJK pun membuat Omnibus Law-nya sendiri dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai POJK nomor 22 tahun 2023. Ketentuan ini Omnibus Law untuk pelindungan konsumen. Jadi OJK itu membuat nih satu ketentuan spesifik yang semua di dalamnya itu sudah mengatur terkait dengan bagaimana Secara rinci. apa hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh POJK dan apa kewajiban POJK dalam melaksanakan proses bisnisnya. Nah, itu jadi udah diatur semua tuh di dalam ketentuan yang dimaksud. Nah, ketentuan inilah yang menjadi acuannya OJK dalam menerapkan pelindungan konsumen dan masyarakat. Di sisi lain ada juga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kedua ketentuan ini secara spesifik mengatur dan mewajibkan POJK untuk senantiasa melakukan pengembangan infrastruktur dan menjamin keamanan dari setiap infrastruktur keamanan data yang mereka miliki. Dalam hal terjadi kebocoran ataupun pencurian data pribadi, ya kan ya, dari konsumen data pribadi konsumen yang diakibatkan karena tidak amannya database ataupun infrastruktur yang dilakukan POJK, maka kembali lagi di POJK nomor 22 itu di pasal 10 sebenarnya sudah diatur. Pasal 12 kayaknya itu sudah diatur. Dalam hal pasal 1 yang berbunyi ya, dalam hal terjadi atau terdapat kerugian dalam segi material oleh konsumen yang diakibatkan oleh kelalaian. Nah ini nih sudah ada kata kelalaian oleh direksi, pegawai, bahkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan POJK dimaksud, maka POJK wajib untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dihasilkan. Pernah kejadian seperti itu? Sering. Jadi ketika kita mengatakan kelalaian gitu ya, berarti misalnya nih Bang Richard buat rekening tabungan di bank A. Oke. Kan Bang Richard kasih nih data-data pribadi Bang Richard. Otomatis Kan? Iya. Gitu. Dengan mungkin ada tanda tangan dan mungkin foto selfie dengan KTP. Gitu kan? Tiba-tiba 6 bulan kemudian Bang Richard dihubungi oleh pinjol A. Pinjol A ini legal ya? Anggaplah legal. Dia hubungin Bang Richard bahwa Bang Richard punya pinjaman. Bang Richard kaget dong. Saya nggak pernah tuh ajukan pinjaman di Setelah 6 bulan berlalu. Saya nggak pernah nih ajukan pinjaman di pembiayaan B, di pinjol A misalnya. Kenapa? Kok tiba-tiba ada ya? Akhirnya Bang Richard minta nih, mana coba dokumen pengajuan saya? Kan kredit itu pasti ada pengajuan kan. Akhirnya pinjol A ini kasih ini nih. Bang Richard bilang, ini foto selfie saya waktu saya buka rekening tabungan di bank A. Kok bisa ada di sini? Nah, akhirnya Bang Richard melaporkan bank A kepada OJK. OJK lakukan yang pencocokan dokumen. Oh iya, ternyata dokumen yang ada di pinjol A dengan bank A itu identik. Berarti ada kebocoran data dong. Gitu kan ya? Iya, Nah, akhirnya kami tanya bank A. Kalau bank A tidak dapat membuktikan, berarti bank A wajib untuk bertanggung jawab. Apakah entah itu melakukan pembayaran kah atau apa lain. Yang penting bertanggung jawab sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Ambil contoh juga seperti ini misalnya. Bang Richard ini
tidak pernah mengajukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan A, finance Iya, gitu kan. iya. Tapi tiba-tiba Bang Richard muncul di Slick, macet. Marah dong Bang Richard. Saya nggak pernah pinjam kok, tiba-tiba kamu bilang saya ada tagihan dan macet lagi. Oke. Ini kan laporan Slick saya jelek. Akhirnya saya istilahnya dulu BI checking. Kalau sekarang kan Slick gitu kan. Iya. Ini Lebih halus ya. iya, akhirnya saya nggak bisa ini nih pinjam di online sebagainya. Oke. Akhirnya pembiayaan bilang lah. Akhirnya pembiayaan bilang lah kan bapak yang ajukan. Dikasih lihat nih tanda tangan. Ternyata tanda tangannya bukan tanda tangannya Bang Richard. Oke. Ternyata Bang Richard dapat membuktikan itu bukan saya. Iya. Ini pinjamannya dilakukan di kota Parepare. Saya kan di Makassar, nggak pernah ke Parepare. Iya. Ketika itu dilakukan maka pembiayaan itu wajib untuk melakukan pengkoreksian. Oh, Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut ini ada yang nelpon boleh ya? Kita terima iya, dulu iya. ya di WA kita. uh-uh. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Halo, Oke. Bang Richard Ya. dengan Bang Wan di dari sini. OJK Ya. ya. Iya. Tabe ini saya termasuk salah satunya korban dari orang yang mengira saya ini ada pinjaman onlineku. Semua teman-teman yang ada di nomor kontakku itu di WA Ki, bahwa saya punya tunggakan sampai 40 hari, padahal itu saya tidak pernah lakukan pinjaman online. Kira-kira bagaimana itu Pak Tabe yang dari OJK saya supaya bisa ku protek itu HP ku, nomor WA ku. Kalaupun saya mau ganti lagi nomor baru, aduh kodong bagaimana nih itu. Banyak Usia relasi. kota-kota iya. Betul. Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima Bang kasih. Richard. Oke. Ya. Nah, silakan Oke, Bang Wan. jadi Assalamualaikum. gini ya. Waalaikumsalam. Iya. Sudah ya. Udah. Jadi seperti ini ya, mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Sebenarnya ketika kita merasa bahwa diri kita tidak pernah melakukan pinjaman dan kita dikontak oleh suatu lembaga jasa keuangan, hal yang pertama kita harus lakukan itu memastikan legalitas dari lembaga jasa keuangan itu terlebih dahulu. Oke. Karena kenapa? Apakah ada yang tidak legal? Banyak. Oleh sebab itu saya bilang paling penting itu mencek legalitasnya terlebih Nah, dahulu. Bang Won sebelum lanjut tadi Bang Won mengatakan juga bahwa ada pinjol yang Ilegal. Selain ilegal, ternyata ada juga legal juga. Oh ya? iya, yang legal itu ada 93. Yang legal. 93. Di bawah pengawasan OJK. Di bawah pengawasan resmi. OJK resmi. Yang ilegal itu ada 4.873. Waduh. Kita lanjut Berbeda dulu. terbalik ya. Lanjut dulu. Itulah kenapa banyak kita harus hati-hati nih. Oke. Nah, hal yang harus kita lakukan ketika kita dikontak bahwa kita punya pinjaman, yang paling penting kita lakukan mengecek dulu legalitasnya. Kenapa itu penting? Karena dengan mengecek legalitas suatu perusahaan atau lembaga jasa keuangan, maka kita dapat menyusun langkah-langkah hukum yang perlu atau wajib kita lakukan. Yang legal dulu nih ya. Iya. Kalau ternyata perusahaan tersebut legal, maka yang harus kita lakukan adalah langsung melaporkan hal tersebut kepada OJK untuk dilakukannya klarifikasi. Oke. Kenapa klarifikasi itu penting? Untuk mengetahui pinjaman itu kenapa bisa terbit. Oke, Abang sebelum lanjut ini cuma mengklaim aja bahwa pengaduan OJK 24 jam ya. Iya, Oke, betul. lanjut. Oke, jadi kita nih bisa tahu nih Iya. kenapa bisa terbit. Seperti tadi saya bilang. Dalam sistemnya OJK itu kita menggunakan sistem pembuktian terbalik. Jadi misalnya, kenapa saya bisa tiba-tiba punya pinjaman? Oh, PUJK-nya yang punya kewajiban untuk menjelaskan. Oh iya, Ibu ajukan nih pada tanggal ini, tanda tangannya begini, fotonya gini dan lain sebagainya. Nanti PUJK itu akan kasih dokumennya. Nah, tugasnya kita sebagai konsumen yang melaporkan itu untuk mengkonfirmasi kembali dokumen itu memang punya kita atau enggak. Tuh. Jadi saling ajang pembuktian. Dalam hal ternyata terbukti bahwa itu bukan tanda tangannya kita, bukan dokumennya kita lain sebagainya, berarti ada indikasi penipuan dong, atau pemalsuan data. Nah, kalau ada dua indikasi ini dan indikasi ini terbukti, maka masuk kembali ke pasal 12 yang tadi saya singgung. PUJK wajib bertanggung jawab atas kelalaian yang diakibatkan sehingga mengakibatkan konsumen atau masyarakat mengalami kerugian. Itu kalau legal tuh. Legal. Nah, tapi bagaimana kalau dia ilegal? Merujuk ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang P2SK, kita ketahui bersama bahwa OJK memiliki tugas dan fungsi mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Sehingga kalau dia nggak terdaftar, sebenarnya OJK tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti. Karena itu udah di luar ya. Udah di luar Oke, kewenangan kami. iya. Dan itu sudah masuk tindak pidana. Tindak pidana penipuan. OJK hanya fokus pada kasus yang sifatnya keperdataan. Berarti udah kriminal dong. Udah, berarti itu masuk ranah politik. Tapi kan nggak mungkin dong. Iya. Kami sebagai lembaga pemerintahan atau masyarakat datang mengadu, kami bilang, oh
bukan ranahnya kami. Enggak. Oleh sebab itu sebenarnya OJK pada tahun 2017 membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau disebut sebagai Satgas Pasti. Satgas Pasti ini terdiri dari 16 lembaga pemerintahan. Ada Komdigi, ada Kepolisian, ada Bank Indonesia, ada Kemenlu, ada PPATK dan banyak lain sebagainya. Bahkan Kementerian Agama Sinergi ada. Iya, sinergi. Dan kita itu ada satu website yang kita sebut sebagai IASC. iasc.ojk.go.id. Di situ masyarakat dapat membuat laporan atau aduan jika mereka terjebak aktivitas keuangan ilegal ataupun pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya ilegal. Nah, mereka lapor ke ISC, bisa lapor di kantor OJK, bisa buka secara browser juga lain sebagainya. Kemudian dari situ pengaduan itu akan diteruskan kepada yang berkewajiban. Dalam hal ini kepolisian, Komdigi dan lain. Komdigi akan melakukan tracing, memblokir. Kepolisian akan menindaklanjuti atas adanya dugaan melakukan aktivitas keuangan di luar izin atau lain Dikejar sebagainya. Dikejar gitu. Dan ini syukur alhamdulillah ya, sejak ISC itu ISC itu aplikasi baru di launching tahun 2023, tapi sejak di launching ISC kita tuh untuk di Sulawesi Selatan itu kita berhasil mengamankan kurang lebih 845 juta rupiah. Saving money. Saving money di tahun 2025 ini. Itu untuk Sulawesi Selatan. Berarti maksudnya kalau pada saat kejadian langsung dilapor berarti bisa di ini. Bukan dijamin ya, tapi memperbesar kemungkinan untuk dana kita bisa diamankan. Yang penting cepat ya. Yang penting cepat. Durasinya berapa lama tuh? Sebenarnya 1 kali 24 jam atau golden gimana? time itu adalah 3 jam. Jadi itulah kenapa kami itu sebisa mungkin melakukan literasi dan kursus keuangan. Tapi bisa langsung di ini ya, bisa langsung ditutup di HP, ya. Bisa. Jadi gini Mas, misalnya kita nggak sengaja nih tertarik dengan beli produk A di Shopee. Iya. Tektok, deal, kita kirim uangnya 50 juta. Ternyata tiba-tiba kita diblokir. Panik dong kita. Ya kan? Kalau kayak gitu langsung lapor ISC, karena ISC ini uniknya Mas. Bukan hanya lembaga pemerintahan ada di dalamnya. Tapi bank juga sama e-commerce juga. Itu mereka menjadi anggotanya ISC. Satgas Pasti itu 16 lembaga. Kemudian Satgas Pasti membuat aplikasi yang namanya ISC. ISC ini di dalamnya ada lembaga yang 16 tadi plus dengan perbankan, pembiayaan, asuransi, bahkan e-commerce. Tujuannya apa? Ketika kita menjadi korban penipuan, kita lapor di ISC dalam waktu golden time itu 1-3 jam ketika kejadian, maka OJK itu langsung dapat melakukan pemblokiran. OJK langsung memerintahkan bank A, tempat yang penerima uang itu, untuk langsung blokir rekeningnya. Atau langsung mengontak Shopee atau Tokopedia untuk memblokir akun tersebut sehingga uang itu nggak bisa keluar. Di sisi lain, OJK ataupun pihak kepolisian atau Bank Indonesia akan melakukan penyelidikan apakah betul ini tindak pidana penipuan. Gitu. Nah, kemudian jika konsumen atau bahkan UMKM mengalami kendala terkait produk atau layanan jasa keuangan. Oh iya, Bu Yuni makasih ya sudah bergabung tadi. Tadi menjawab jawabannya Bu Yuni ya. Tadi kan belum selesai itu kalau ilegal. Jadi intinya pastikan saja legalitas dari lembaga tersebut. Dan kalau dia legal, maka laporkan ke OJK untuk memastikan apakah memang prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan. Kalau ilegal, lapor IASC tadi. Bagaimana cek legalitas suatu perusahaan? Ibu dengan mudah dapat mengontak OJK di 081 157 itu kontak WA. Buka WA-nya nggak usah salam, itu robot. Sisa diketik nama PUJK yang kita mau gunakan. Misalnya kita ketik Bank ABC, itu langsung menjelaskan tuh Bank ABC merupakan bank yang terdaftar gini-gini. Berarti aman tuh. Kalau ilegal akan langsung dibilang ilegal. Gitu. Nah, apa mekanisme pengaduan yang paling mudah dan efektif dan bisa diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan terkait jika konsumen atau bahkan UMKM mereka mengalami kendala terkait produk atau layanan jasa keuangan digitalnya? Jadi sebenarnya kami sejak tahun 2021 juga itu telah menciptakan aplikasi, bukan aplikasi, browser ya, website untuk pengaduan yang kita sebut sebagai APPK OJK, aplikasi portal pengaduan konsumen OJK. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ketik saja di browser APPK spasi OJK. Nanti yang paling atas itu websitenya itu kontak 157.ojk.go.id, itu yang diklik. Di situ kita langsung bisa buat pengaduan 24 jam. Jadi kalau kita merasa jadi ada 2 nih website. Kalau kita merasa dicurangi atau ada fraud atau ada kelalaian dari PUJK yang terdaftar di OJK, lapornya di APPK OJK melalui link tadi itu kontak 157.ojk.go.id. Kalau kita merasa sebagai korban penipuan atau aktivitas keuangan ilegal lainnya, mau itu di PC, mau itu di hipnotis, apalah bahasanya, lapornya ke IASC, isc.ojk.go.id gitu. Ada 2 nih websitenya.
Oke, sebelum kita menuju ke pertanyaan terakhir, Bang Wan, ini mohon maaf ya soalnya Richard ini kan orangnya kan suka pengen tahu nih. Jadi ketika misalnya ada penjelasan yang ini harus dikejar di situ. Kejar nih didalamin katanya. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Iya, aman. Oke. Nah, selain melindungi, bagaimana kebijakan OJK ini dapat mendukung dan mendorong UMKM di Sulsel dan Sulbar sehingga mereka bisa bertumbuh dan berdaya saing di pasar e-commerce yang memanfaatkan layanan jasa keuangan yang aman tapi sekaligus juga terpercaya. Iya, betul. Nah, jadi gini Bang Richard, selain kita memberikan literasi dan inklusi keuangan, kami ada satu departemen khusus yang kita sebut itu sebagai Departemen Kemitraan dan Inklusi Keuangan. Departemen ini tugasnya apa? Kami itu sebenarnya telah berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu tingkat nasional maupun daerah, untuk membentuk program yang kita kenal dengan TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. TPAKD ini program kolaborasi antara pemerintah daerah dengan OJK untuk melakukan pendataan terhadap potensi-potensi ekonomi di daerah-daerah terkait untuk kemudian di business matchingkan dengan lembaga jasa keuangan. Jadi sebenarnya rekan-rekan UMKM itu dapat mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah daerah itu memiliki program yang disebut sebagai TPAKD. Itu diketuai oleh masing-masing kabupaten atau kota. Jadi setiap kabupaten kota itu punya satu tim TPKD dan mereka melapor ke TPAKD provinsi. TPAKD provinsi ini yang berkoordinasi langsung dengan OJK untuk melakukan business matching. Nah, Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan diri ke masing-masing TPAKD kota ataunya di biro ekonominya, Ekbank. Bapak Ibu pergi ke biro ekonomi tanya, Pak, bagaimana sih saya bisa masuk dalam program TPAKD? Nanti mereka kasih tuh persyaratannya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk persyaratannya itu, maka Bapak Ibu akan masuk dalam kelompok TPAKD. Nah, jadi ketika OJK melaksanakan program, itu akan dilakukan business matching. Misalnya Bapak Ibu nih usahanya di Cavendish, pisang Cavendish yang lagi booming tahun lalu kan ya. Bukan pisang, Bapak Ibu nih punya kebun bingung mau ngapain. Tiba-tiba Bapak Ibu pergi ke biro Ekbank bilang, oh kami nih tahun ini ada ini nih pisang Cavendish. Kalau Bapak mau di kebunnya tanam pisang Cavendish, kami business matching kan dengan bank ini, dengan ini. TPAKD itu bukan hanya pembiayaan yang dipikir, bahkan sampai siapa off takernya, artinya itu dibantu. Jadi itu sudah ekonomi ekosistem yang lengkap. Bahkan ada asuransi yang bergabung untuk memastikan penjaminannya. Nah, tahun ini kalau nggak salah fokusnya dan tahun depan itu adalah kakao. Oh, kakao ya. Tapi tidak menutup dari UMKM lainnya, bahkan UMKM kecil-kecil itu bisa. Oh, boleh ya. Itu karena di situ kita selain ada dinas koperasi atau lain sebagainya banyak. Gitu Bang Richard, secara singkatnya. Aduh, ini kayaknya waktunya bisa ditambah. Iya. Masih pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, Bang, sebelum kita tutup ini yang selalu menjadi pertanyaan besar adalah kenapa sampai maksudnya banyak nih yang aku bilang apa ya? Kalau mau dibilang jahil, tapi jatuhnya kenakal juga nih. Yang pinjol-pinjol yang ilegal ini. Ini gimana caranya supaya maksudnya karena kan gini, ini kan maksudnya mereka ini halus, jadi terkadang kita terkecoh karena saking halusnya, jadi kita berpikir bahwa ini legal. Betul. Oke. Gini Bang Richard, jadi itu seperti saya bilang tadi ya. Iya. Tahu nggak pinjol ilegal itu hanya berakar rumput itu di wilayah Asia Tenggara. Di Cina hampir nggak ada, di Jepang apalagi, di Amerika dan Eropa mati pinjol ilegal itu. Jangankan yang legal pun susah bergerak di sana. Oh ya? Iya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih di Asia Tenggara itu marak atau lain sebagainya? Selain rendahnya tingkat literasi, kita ini orang Indonesia, norma empati dan simpati kita itu tinggi, rasa malu kita itu tinggi. Sehingga kita ketika diancam, kita tuh takut. Apalagi kalau udah masuk pasal-pasal agama tuh. Oh iya, betul. Di luar negeri, di Eropa atau di Amerika Serikat, ketika pinjol ilegal memberikan pinjaman dan orang tersebut sadar ternyata itu ilegal, dia tanya, landasan hukum kau menagih saya apa? Oke. Kan tidak ada. Fight-nya mereka lebih strong dibandingkan kita Dan di Asia sebenarnya ya. kita juga bisa melakukan itu, Bang. Jadi gini, ketika suatu pinjaman baru diakui oleh negara, itu ketika yang memberikan dan lain sebagainya itu merupakan entitas yang legal, sehingga tercatat di SLIK. Resikonya Bang Richard meminjam di bank A atau di pinjol yang legal, ketika Bang Richard tidak bisa membayar adalah tercatat di SLIK. Ketika sudah tercatat di SLIK sebagai macet, berarti Bang Richard tidak bisa meminjam di tempat lain. Itu kan resiko tuh. Bagaimana? Tapi ilegal, mereka tuh tidak ada kewenangan untuk melakukan pencatatan di SLIK. Itu yang pertama. Di sisi lain, karena mereka ilegal, mereka itu tidak berbadan hukum, sehingga mereka tidak bisa memperkarakan permasalahan tersebut di pengadilan. Itulah kenapa mereka menggunakan ancaman. Karena mereka pun sadar
mereka itu tidak bisa mempidanakan atau mengkasuskan orang-orang yang melakukan pinjaman kepada mereka. Dan itulah kenapa mereka di luar negeri itu, bahkan di Cina atau di Jepang tidak sukses. Karena ketika orang sadar mereka ilegal, orang sesimpel bilang, saya nggak mau bayar. Terima kasih ya uang gratisnya. Kan gitu kalau ilegal ya kan. Akhirnya mereka merugi. Di Indonesia kita nggak mau bayar diancam langsung. Utang itu wajib dibayar. Kamu masuk neraka kalau nggak pakai agama. Kalau nggak selain itu diteror. Kalau kamu nggak bayar saya share data kamu gini. Nah akhirnya kita takut. Iya Pak saya takut. Kan KTP saya bisa ke share atau kesebar nanti begini. Kembali tadi ke pasal 12. Sebenarnya kita masyarakat Indonesia itu tidak perlu takut kalau data pribadi kita bocor. Memang berbahaya. Tapi kalau bocor kita paling tidak perlu takut data itu disalahgunakan untuk membuat pinjaman. Karena kalau sampai disalahgunakan untuk buat pinjaman di lembaga yang resmi dan dapat dibuktikan bahwa itu mereka gunakan dari data curian atau lain sebagainya, kena pasal 12-nya. Mereka wajib yang bertanggung jawab, bukan kita. Kita nggak perlu dipaksa bayar. Pak, tapi nanti tiba-tiba saya dipakai data saya untuk pinjam di bank A. Lah, kalau terbukti bank A gunakan data yang dicuri itu ya bank A yang salah. Paham. Gitu. Luar biasa hari ini. Aduh terima kasih OJK ya selalu memberikan inspirasi yang sangat luar biasa untuk kita. Jadi akhirnya kita jadi tahu ya bahwa ternyata yang beda-beda tipis ya antara yang benar sama yang salah tuh beda-beda tipis sekali ya. Nah, tapi terima kasih pencerahan yang udah diberikan oleh OJK hari ini. Terima kasih ya semua. Kita berharap semoga kerjasamanya bisa terus ya. Supaya teman-teman kita semua yang menonton lewat YouTube dan Facebook ini bisa semakin mengetahui bahwa ternyata aku mohon izin ya kalau boleh Richard bilang bahwa OJK ini sebenarnya sahabat rakyat ya. Betul. Jadi seperti saya bilang kan 2856. Setelah ini menjadi 2857. Naik lagi ya. Tambah satu tuh. Gitu ya. Oke. Ya, Abang Inci M. Darmawan selaku asisten manajer Madya OJK Provinsi Sulbar. Terima kasih ya sudah berbagi informasi bersama kita hari ini. Salam buat teman-teman di OJK ya, Bang ya. Siap. Terima kasih untuk selalu hadir di sini memberikan pencerahan bagi kita dan semoga informasi-informasi yang diberikan oleh JK ini membuat kita semakin melek ya. Supaya hati-hati ya, jangan sampai kebablasan dengan jari yang begitu. Betul. Pastikan jangan scroll down gitu. Baca aja, nggak ada masalah. Oke, apapun itu OJK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita masyarakat. Sekali lagi. Baik, terima kasih Bang Richard. Ya, salam hangat buat teman-teman di OJK, sukses selalu ya. Oke, sahabat Budi terima kasih. Nanti semoga kerjasama ini akan terus berjalan. Amin, siap. Dan OJK akan selalu menjadi sahabat kita, menjadi backup kita sehingga ada apa-apa jangan malu, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Jangan pernah malu atau takut karena malu dan takut itu yang dimanfaatkan oleh oknum. Betul sekali. Oke, sahabat budaya, Richard pamit, Bang Mat pamit. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pagi hari ini. Tetap semangat untuk kita. Ya, semoga apa yang kita hadirkan hari ini memberikan inspirasi positif dan selalu mengajarkan kita untuk berhati-hati. Oke, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.